Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pendidikan, channel yang siap berbagi informasi-informasi dalam dunia pendidikan maupun yang berkaitan dalam dunia pendidikan. Baik, kali ini saya akan mencoba mensimulasikan ujian akhir semester genap untuk mata pelajaran matematik khusus kelas 7 SMP. Pada dasarnya soal yang dibuat ini adalah soal yang ada beberapa jenis soal. Yang pertama adalah soal pilihan ganda, kemudian yang kedua adalah pilihan ganda kompleks, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Baik, simak videonya sampai selesai. Baik, nah sekarang kita lihat soal simulasi kelas 7. Ini ada beberapa bagian soal yang akan kita coba simulasikan. Jadi yang pertama adalah yang pasti siswa akan mengklik rekam ini untuk email, kemudian sudah mengisi nomor absen, kemudian kelas, kemudian nama. Ini kemudian berikutnya, nah di sini akan terlihat beberapa soal. Soal yang pertama adalah ini adalah pilihan jawaban yang paling tepat dari 4 jawaban pilihan yang disediakan. Jadi ada 4 pilihan. Nah di sini pada segitiga, jika sudut-sudut dijumlahkan, besarnya selalu tetap. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menentukan besar jumlah sudut dalam segitiga. Nomor 1, buat nama sudut ABD sama dengan alfa 1, sudut CBE gamma 1, dan sudut ABC beta. Kemudian yang kedua, perpanjang garis AC dan buat garis DE melalui titik B sepanjang garis AC. Kemudian 3, sudut alfa 1, beta, dan gamma 1 membentuk sudut lurus sehingga alfa 1 ditambah beta tambah gamma 1 sama dengan 180 derajat. Yang keempat, karena alfa dan alfa 1 serta gamma dan gamma 1 merupakan sudut-sudut yang berseberangan dalam, maka alfa sama dengan alfa 1 dan gamma sama dengan gamma 1. Nah, kalau kita lihat urutannya, urutan yang paling tepat untuk menentukan besarnya jumlah sudut dalam segitiga adalah pilih salah satunya. Apakah urutannya mulai dari 1, 2, 3, 4, ataukah 3, 4, 1, 2, ataukah 1, 3, 2, 4, ataukah 2, 1, 4, 3. Jadi diperhatikan urutan yang paling tepat untuk menentukan besarnya jumlah sudut dalam segitiga. Jadi siswa sekalian tinggal memilih apakah A, apakah B, apakah C, apakah D. Nah itu ya untuk soal yang pertama. Baik, kita akan membahas soal yang pertama. Di situ ditanyakan pada segitiga, jika sudut-sudutnya dijumlahkan, besarnya selalu tetap. Di bawah ini adalah langkah-langkah dalam menentukan besarnya jumlah sudut dalam segitiga. Nah, yang pertama, ketika kita ditanyakan bagaimana menentukan besar sudut dalam segitiga, apa yang harus dilakukan? Karena kita ketahui bersama bahwa jika jumlah sudut dalam segitiga itu selalu tetap. Jadi sudut A ditambah sudut B dan sudut C itu akan bernilai tetap, yaitu 180 derajat. Nah, langkah yang pertama yang harus dilakukan adalah kita memperpanjang garis AC. Jadi garis AC kita perpanjang dan buat garis DE melalui titik B. Nah ini, jadi ini buat garis DE melalui titik B sejajar garis AC. Jadi garis AC dan garis DE sejajar. Langkah yang kedua adalah kita memberi nama sudut ABD. Jadi sudut ABD. Jadi kita beri nama sudut ABD dengan alfa 1. Kemudian sudut CBE. Yang mana sudut CBE? Sudut CBE. Di sini sudut CBE. Kita beri gamma 1, dan yang terakhir sudut ABC. Jadi ini sudut ABC kita beri nama sudut beta. Langkah yang ketiga, karena sudut alfa dan alfa 1 serta gamma dan gamma 1 merupakan sudut-sudut yang berseberangan dalam. Perhatikan, jadi ini dengan ini berseberangan dalam, ini sudut ini dengan sudut ini berseberangan dalam, maka diperoleh alfa sama dengan alfa 1 dan gamma sama dengan gamma 1.
karena sudut ini adalah sudut yang bersama dalam. Dengan demikian, kalau demikian maka sudut alfa 1, beta, dan gamma 1 membentuk sudut lurus sehingga alfa 1 ditambah beta tambah gamma 1 sama dengan 180. Inilah urutannya. Jadi yang pertama, perpanjang garis AC dan buat garis DE melalui titik B sejajar AC. Jadi garis ini. Kemudian yang kedua, memberi nama sudut-sudut yang belum diketahui. Kemudian yang ketiga, beri keterangan karena sudut-sudut ini adalah berseberangan dalam, maka sudut alfa sama dengan alfa 1, sudut gamma sama dengan gamma 1. Dengan demikian alfa 1, beta, dan gamma 1 membentuk sudut lurus. Jadi kalau dijumlahkan maka jumlahnya adalah 180. Kita kembali dulu. Jadi kita sudah menjawab jadi pertanyaan setelah kita membahas soal nomor 1, maka kita lihat. Jadi di sini terlihat bahwa yang pertama adalah perpanjang garis AC. Jadi garis AC diperpanjang dan buat garis DE melalui titik B, berarti 2 dulu. Kemudian memberi nama sudut 1, kemudian 4, jadi 2, 1. Jadi yang benar adalah 2 dulu, perpanjang garis AC, kemudian 1 buat beri nama sudut, jadi 21. Kemudian keterangannya alfa 1 dan gamma 1 yang merupakan sudut-sudut yang berseberangan dalam. Kemudian yang terakhir adalah alfa 1 ditambah beta tambah gamma 1 sama dengan 180. Jadi kalau begini itu urutan yang paling tepat adalah 2, 1, 4, 3. Jadi jawabannya adalah D. Jadi ini yang benar. Kita sekarang lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2. Jadi jenis soal yang kedua adalah pilihan ganda kompleks. Apa itu pilihan ganda kompleks? Pilihan ganda kompleks merupakan jenis soal yang memungkinkan sebuah soal pilihan ganda ABCD memiliki lebih dari satu jawaban benar. Peserta didik dapat memilih lebih dari satu jawaban dan hanya dianggap benar jika jawaban benar-benar sama dengan kunci. Perhatikan soalnya. Di sini ada diagram batang. Di sini adalah yang horizontal merupakan aplikasi permainan online favorit, sedangkan yang vertikal adalah jumlah siswa. Nah, sekarang pertanyaannya ada 4. Nah, karena ini merupakan pilihan ganda kompleks, jawabannya lebih dari 1. Kita lihat yang pertama. Mobile Legends. Jumlah peminatnya adalah 12. Dan seterusnya. Nah, kita lihat aplikasi Mobile Legends. Aplikasi Mobile Legends paling banyak digemari siswa. Ya, betul ya. Ini benar. Karena Mobile Legends paling banyak peminatnya. Kemudian B, aplikasi Candy Crush merupakan aplikasi yang paling tidak digemari siswa. Ya, betul ya. Karena itu yang paling tidak disukai. Yang paling tidak merupakan pilihan aplikasi yang paling tidak digemari siswa. Nih, yang paling tidak digemari siswa. Nah, kemudian aplikasi PUBG lebih banyak peminatnya dibanding Warzone. Nah, ini salah ya, karena aplikasi PUBG ini dia paling sedikit peminatnya dibanding Warzone. Berarti jangan dipilih. Kemudian D, aplikasi Hago lebih banyak peminatnya dibanding Candy Crush. Oke, jadi jawabannya ini ya. Jadi A benar, B benar, C salah, D benar. Kemudian berikutnya soal menjodohkan. Soal menjodohkan, kita lihat di sini soal menjodohkan itu adalah siswa diminta untuk menjodohkan sebuah butir soal di salah satu baris dengan salah satu pilihan jawaban yang benar yang terdapat pada kolom lainnya. Nah, kita lihat pertanyaan pertama. Siapakah yang memperoleh suara yang paling sedikit? Nah, kita lihat yang paling sedikit. Nah, di sini ini Danu 18 suara, Indah 4 suara, Rizky 11 suara, Karno 5 suara,
dan Nur 7 suara. Jadi kalau kita lihat yang paling sedikit adalah Indah. Kemudian berapakah suara yang diperoleh oleh Nur? 7 ya. Oke. Kemudian tentukanlah jumlah semua suara yang masuk. Kita jumlahkan 18 tambah 4 tambah 11 tambah 5 tambah 7, jumlahnya adalah 45. Berarti ini ya. Kemudian hitunglah sudut pusat dari juring yang diwakili bagian Nur. Nah, untuk menjawab soal ini ada cara perhitungannya. Baik, kita akan menjelaskan cara menghitung sudut pusat dari juring yang diwakili oleh bagian Nur. Kita lihat dulu ya, kita bahas. Sekarang perhatikan, kita akan mencoba hitunglah sudut pusat dari juring yang diwakili oleh bagian Nur. Caranya adalah kita tentukan jumlah keseluruhan. Jadi 18 tambah 4 tambah 11 tambah 5 tambah 7, jumlahnya adalah 45. Jadi Nur 7, jadi suara Nur 7 dibagi dengan jumlah totalnya 18 tambah 4 tambah 11 tambah 5 tambah 7, itu sama dengan 45. Kemudian dikali dengan 360 derajat, karena satu putaran penuh adalah 360 derajat, maka diperoleh hasil 56 derajat jawabannya ya. Jadi sekarang kembali ke soal. Kita kembali ke soal. Maka hitunglah sudut pusat dan juring yang diwakili bagian Nur. Setelah kita hitung, jawabannya adalah 56 derajat. Sekarang pertanyaan berikutnya, siapakah yang memenangkan pemilihan ini? Kita lihat suara yang paling banyak adalah Danu, ada 18 suara. Jadi Danu ada 18 suara. Jadi ini ya. Jadi ini adalah Danu, 18 suara. Berapa persenkah suara yang diterima Danu? Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana menghitung persentase suara yang diterima Danu. Dan yang kedua, berapa persenkah suara yang diterima Danu? Ini berapa suara yang diperoleh? Oh ya, ini dulu. Berapa suara yang diperoleh oleh Rizky? Rizky itu kalau kita lihat 11. Jadi Rizky 11 berarti ini. Jadi ini Rizky 11 suara. Sekarang berapa persenkah suara yang diterima Danu? Nah, sekarang kita hitung ya. Untuk soal berikutnya, berapa persenkah suara yang diterima Danu dan berapa persenkah suara yang diterima Karno. Sekarang kita akan menghitung berapa persenkah suara yang diterima Danu. Caranya adalah sebagai berikut. Caranya adalah kita tentukan dulu suara Danu. Suara Danu itu ada 18. Berarti kita tulis saja 18 dibagi dengan total suara. 18 tambah 4 tambah 11 tambah 5 tambah 7, itu jumlahnya 45. Baru dikalikan dengan 100%. Maka diperoleh hasil 40%. Sekarang kita hitung untuk persen suara yang diterima Karno. Berarti Karno 5. Berarti 5 per 45 kali 100%. Kali 100%. Maka diperoleh hasil 11%. Dengan demikian persen suara yang diterima Danu adalah 40%, sedangkan Karno 11%. Sekarang kita kembali ke soal. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Jadi setelah kita hitung berapa persenkah suara yang diterima Danu 40%. Berarti ini dia 40%. Kemudian berapa persenkah suara yang diterima Karno? 11%. Berarti ini jawabannya. Oke, begitu cara menjawab soal menjodohkan. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu adalah isian singkat. Retno melakukan investasi melalui deposito dengan bunga 4% per tahun. Retno berencana untuk tidak menarik uangnya sepanjang tahun. Retno menuliskan sebuah bentuk aljabar 2P tambah 0,4P untuk menyatakan banyak uang pada akhir tahun pertama.
tuliskan bentuk aljabar 2P ditambah 0,4P yang ekuivalen dalam bentuk faktor. Baik, kita pas ya. Nah, ini karena diminta adalah dituliskan dalam bentuk tuliskan bentuk aljabar 2P yang ekuivalen dalam bentuk faktor. Jadi cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Nah, caranya adalah kita tuliskan dulu. Jadi 2, jadi kita tuliskan 2P ini kurung tambah 0,4P. Nah, kemungkinan jawabannya boleh seperti ini. Tinggal dikeluarkan P, kemudian tuliskan koefisiennya ini. Koefisien 2P kan 2, ditambah koefisiennya ini kan 0,4. Nah, jawabannya seperti ini boleh. Jadi P dalam kurung 2 ditambah 0,4. Ini namanya memfaktorkan yang ekuivalen dalam bentuk faktor. Ini. Atau boleh juga dijawab seperti ini. 2 ditambah 0,4 tutup kurung P. Boleh. Ini namanya bentuk aljabar yang ekuivalen dalam bentuk faktor. Jadi ini ditulis dalam bentuk faktor seperti ini. Kemudian sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Jadi ini jawabannya ya. Berikutnya. Jadi kita coba. Jadi dengan demikian kita bisa menuliskan P dalam kurung 2 ditambah 0,4. Nah, ini tulis begitu ya, singkat. Namanya visualisasi singkat. Jadi jawabannya ya singkat. Tidak usah ditambahkan kalimat apapun ya. Yang penting dalam bentuk faktor. Kemudian yang terakhir, soal simulasi yang terakhir adalah soal esai. Salah satu bentuk keamanan digital, misalnya seperti terlihat di layar ini, ada 20 siswa yang panjang passwordnya 8, ada 3 yang 7 angka, 5 9 angka, 12 6 angka. Nah, pertanyaannya, hitunglah besar sudut yang diwakili bagian panjang password 9. Nah, ini ditulis di dalam kertas ya, dijawab di kertas. Tulis di kertas jawabannya. Karena kalau di sini mungkin agak panjang, jadi jawabannya ditulis di kertas. Bagaimana cara menjawabnya adalah sebagai berikut. Baik, langkah pertama yang harus dilakukan adalah tulis dulu, diketahui. Jadi kita tulis dulu diketahui. Tulis dulu diketahui. Jadi diketahui panjang password 9 angka sebanyak 5 siswa. Kemudian jumlah total siswa yang membuat password itu kita jumlahkan ya, berarti 3 tambah 6 tambah 5 ya, tambah 12 tambah 20 itu sama dengan 3, 8, 20, 40 ya, 40. Tuh. Nah, yang ditanyakan besar sudut. Besar sudutnya. Besar sudut yang mewakili bagian panjang password 9 angka. Kemudian jawab. Nah, caranya adalah karena ditanyakan adalah besar sudut, berarti kita bisa mengatakan begini ya. Jadi langsung 9, berapa siswa yang menuliskan angka 9 itu ada 5. Berarti 5 per 40 kali 360 derajat itu sama dengan
Nah, kita coret saja nolnya ya. Kemudian 36 dibagi 4, 9. Berarti 5 kali 9 derajat itu sama dengan 45 derajat. Ini nanti ditulis di kertas. Inilah jawaban untuk uraian isian. Demikian untuk soal simulasi, ada 4 jenis soal. Soal pertama adalah kita kembali. Pertama adalah soal pilihan ganda. Kemudian yang kedua soal pilihan ganda kompleks, contohnya ini. Kemudian soal menjodohkan. Kemudian soal isian singkat. Dan yang terakhir adalah soal uraian yang barusan kita selesaikan. Kemudian setelah selesai semua, silahkan dikirim. Walaupun kalian tidak menuliskan jawabannya di sini, bisa dikirim. Nanti tinggal ditulis di kertas jawabannya. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada komentar, silahkan diberi komentar di halaman deskripsi dari video saya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.